Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernah nggak sih kita diminta presentasi di depan atasan atau klien, lalu tiba-tiba tangan dingin, suara bergetar, atau pikiran langsung blank? Saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Padahal di dunia kerja, kemampuan presentasi itu sangat penting. Kita bisa menjelaskan ide, laporan, atau hasil kerja secara lebih jelas dan meyakinkan. Hari ini, saya ingin mengajak kita membahas bagaimana cara berbicara efektif dalam presentasi. Nah, dengan langkah-langkah yang sederhana yang bisa langsung diterapkan. Kemampuan public speaking bukan hanya untuk MC atau pembicara seminar. Selain setiap karyawan juga butuh kemampuan ini untuk terlihat kompeten dan percaya diri serta profesional. Menurut Oh Soo Hyun dalam bukunya Berbicara Ada Seninya, berbicara efektif bukan hanya soal kata-kata, tapi juga bagaimana menyampaikan pesan dengan hati dan kejelasan. Penelitian Harvard Business Review juga menunjukkan bahwa 70% karyawan lebih percaya kepada rekan yang mampu menyampaikan ide dan secara jelas. Bahkan Forbes mencatat kemampuan presentasi yang baik meningkatkan hingga 45% peluang mendapatkan promosi. Lalu bagaimana sih cara berbicara efektif? Pertama, pahami dulu audiens dan tujuannya. Kenali siapa pendengar kita. Atasan mungkin lebih butuh informasi yang ringkas dan langsung ke intimnya, sedangkan rekan tim cenderung lebih fleksibel. Dengan gaya penyampaian yang lebih tepat, pesan kita lebih mudah diterima. Lalu, susun materi dengan jelas. Gunakan alur sederhana seperti pembuka yang menarik, maksudnya pertanyaan, fakta, atau sebagai contoh. Lalu isi yang mendukung seperti data dan contoh kerja. Lalu dengan penutup dan kesimpulan, ajarkan bagaimana bahasa sederhana yang relevan agar mudah dipahami. Ketiga, perhatikan komunikasi nonverbal seperti tubuh yang sering tubuh sering lebih kuat daripada kata-kata. Kontak mata, sikap tubuh yang tegap, ekspresi wajah, lalu gerakan tangan yang natural dapat meningkatkan kredibilitas. Selain itu, variasikan intonasi. Nada yang datar mungkin membuat audiens lebih cepat kehilangan fokus. Gunakan jeda dan tekanan di bagian yang penting. Terakhir, latihan adalah kunci dari segalanya. Bahkan pembicara profesional yang terlatih pun ber- perlu latihan berkali-kali. Kita bisa mulai dengan latihan di depan cermin, merekam suara sendiri. Dari sana kita melihat bagaimana bagian mana yang perlu diperbaiki. Lalu teman-teman, kemampuan berbicara itu bukan bakat, tapi keterampilan yang bisa dilatih. Mulailah dari hal yang kecil. Berbicara dengan jelas saat rapat, menyusun laporan dengan alur yang rapi, dan mencoba tampil lebih percaya diri di depan tim. Dengan berbicara efektif, kita bukan hanya menyampaikan informasi, tapi kita juga membangun kepercayaan, hubungan kerja yang lebih kuat, dan citra profesional yang lebih positif. Jadi, jangan takut untuk berbicara. Setiap kesempatan presentasi jadikan itu adalah ruang untuk berkembang. Terima kasih dan semoga semua semakin percaya diri dalam setiap presentasi yang akan kita bawakan.